Berjumpa lagi dengan Buda ya. Salam juah-juah nanti bapak turang rasenina amin capek kameringan ibas kini juah-juahan. Para sobat kita semua, semoga hari ini kita dalam keadaan sehat dan rezeki yang melimpah amin. Ini sahabat Buda, pagi-pagi ini Pak Uda berangkat lagi kerja ke tempat kerjanya ya sahabat Buda, karena udah beberapa hari lagi Pak Uda di rumah menemani Bi Uda dan membantu Bi Uda merawat bapak dan merawat Kak Wati juga ya sahabat Buda. Syukur sekali. Jadi bapak Uda kita punya beruntung juga karena bapak pun sudah mulai sehat juga, Kak Wati pun sudah mulai sehat juga. Jadi di sini Pak Uda kembali kerja ke tempat biasa ya sahabat Buda. Syukur sekali, kami sangat bersyukur mempunyai tokeh yang sangat baik dan pengertian dengan kita ya sahabat Buda, karena kapan kita mau libur boleh-boleh saja libur sahabat Buda, tapi seperti itu ya, kalau kita nggak kerja ya nggak dapat uang ya sahabat Buda. Jadi kini Bi Uda mau susun bajunya lah sahabat Buda, karena Pak Uda pulang sana pulang balik sini bawa-bawanya bajunya sahabat Buda. Jadi tidak pernah ketinggalan kemana-mana jaket ini sahabat Buda. Ini mau untuk dipakainya nanti lah. Nah, Pak Uda pun kalau memang perlu nanti Bi Uda pun bisa juga telepon dia sama kawan dia ya. Udah ada dikasihnya nomor kawan dia. Jadi Bi Uda senang selalu menelpon dia sahabat Buda. Jadi kalau di tempat kerja ini, perkemahan ini susah jaringan, tapi kalau sama kawannya kita nanti kawannya sampaikanlah sama dia seperti inilah. Kalau untuk sekarang ini apa yang terjadi kita jalani aja ya sebenarnya, yang penting kita bersyukur selalu sehat lah. Sebenarnya berat hati ya sahabat Buda kalau kita pisah-pisah ini dengan suami kita ya, tapi apa boleh buat, di sini pun nanti kita semua kalau di sini jarang ada kerjaan sahabat Buda. Kalau ada gitu, ada sih memang kerjaan, tapi kerjaan itu nggak tiap hari ada. Tapi kalau tempat kerja Pak Uda ada terus ya. Ya kalau pulang nanti sahabat Buda, semua juga dibawain bisa dibeli, tinggal hanya tinggal di sana. Selimut juga tidak ketinggalan karena sana sangat dingin sekali. Jadi kalau kemana-mana bawa selimut kalau Pak Uda ke hutan. Dan kalau di sini nggak pernah kami pakai selimut karena panas di sini sahabat Buda. Pak Uda banyak bawa kain, nanti kalau dingin dia terus banyak kainnya. Dibalutkan ke kaki lah, dibalutkan ke kepala lah, seperti itu kalau di hutan sahabat Buda. Nah, sendiri pun dia satu tas juga polin. Bangun tas ya, padahal Bi Uda lalu ini usun-usun seperti ini biar belum bangun tas biar nggak nangis dia pergi bapaknya ya. Ini sahabat Buda, sedih rasanya ya, karena kita ketika suami kita nggak di rumah kita mikirkan juga, cemas juga makan dia, pokoknya makan dia semua lah ya sahabat Buda. Padahal Pak Uda pun pandai juga yang masak, tetapi karena udah biasa kita dari dulu pun sama apa semua, namanya kita seorang istri juga pasti cemas juga dengan keadaan dia, apalagi di hutan ya sahabat Buda. Semalam itu kata Pak Uda, datuk datang
Datuk datang, terdengar suaranya jalan depan gubuk kami katanya tuh. Ketakutan dia sama kawan-kawannya, ngintip dia disenteri Pak Uda, cuman pahanya yang disenteri pun. Itu pun lebih tinggi lagi badan dia ini daripada gubuk yang ditempati Pak Uda. Beginilah jadinya dokter kencing-kencing Pak Uda sama kawannya semua di dalam ya. Tapi syukur sekali walaupun seperti itu dia sangat baik sama Uda. Kalau kita nggak ganggu dia, dia tidak akan ganggu kita. Buktinya Pak Uda di sana pun dia walaupun sering melihat itu, jalan aja depan gubuk kami kata Pak Uda. Ya mudah-mudahlah dia nggak ganggu kita ya sama Uda. Tetapi ada juga kawan Pak Uda katanya gubuk-gubuknya diratakan sama tanah. Udah sama seperti tanah. Mungkin kelakuan dia ada bawa apa Pak Mendah? Perempuan janda. ada kata Pak Uda ya. Kawannya ini bawa janda. Dia seorang duda bawa janda, tetapi dia belum resmi sahabat duda, belum resmi suami istri. Jadi dibawa dialah ke gubuk dia ini kan. Jadi datanglah datuk itu atau hidung panjang, habis diratakan semua gubuknya itu sahabat duda. Sawitnya ini yang ditanam dia ini habis dilahap datuk itu semua sahabat duda. Tetapi yang lewat itu dari gubuk Pak Uda cuman ngambil gosok gigi Pak Uda, odol gosok gigi itu aja diambilnya. Itu pun dimuntahkannya kata Pak Uda, muntahkannya lagi, mungkin rasanya tak pedes ya, dimuntahkannya lagi, udahlah gitu mungkin ya sama Uda. Seperti itu ya sama Uda. Kadang di Uda malam-malam itu kalau udah Pak Uda pergi ke ladang sama Uda ke hutan tempat kerjanya, malam itu kadang aku berdoa. Itu yang aku takutkan sebab Uda, binatang-binatang seperti itu ya. Mudah-mudahan jauh ya sebab Uda, karena kita pun ke hutan kita permisi juga ya. Kuajar juga kalau udah kalau sampai ke hutan kita harus permisi. Kenapa? Kalau kayak kita nggak mungkin ke hutan ya sebab juga namanya kita mencari rezeki. Mencari rezeki. Itu aja kuliah sama Pak Uda, selalu ku ingat sahabat Uda. Karena rasanya kalau bayangkan dari rumah itu kalau udah malam, teringat terus Pak Uda itu teringatnya seperti ini. Nanti malam itu dia sering malam jalan-jalan datuk itu atau gajah ya sahabat Uda. Itu yang saya mungkin sahabat-sahabat Uda nanti bertanya apa panjang hidung udah datuk, gajah ya sahabat Uda. Kalau kami masih berada di Pulau Riau tidak akan bisa sembarangan menyebut nama datuk itu ya. Kita harus nama datuk atau hidung panjang. Semalam itu ya kan Pak Uda pas di kebun itu udah gini kan, jadi kami tidur sama kawan-kawan udah sekitar jam 1 malam, udah nyenyak lah tidur semua ya. Jadi waktu itu kawan itu ada buang kaleng sarden di samping gubuk. Ikan kaleng ya, kalau di sini kan sarden kan. Jadi dipijat lah sama Mbah Bagodang, kami bilang Mbah Bagodang ya. Banyak namanya Mbah Bagodang, datuk, hidung panjang. Jadi keren malam-malam. Apa pikir Pak Uda tuh kan? Tengok sekali lagi dengar saya Pak Uda intip punya segelas prank. Pak Uda senter ya, Pak Uda senter. Saya nyenternya seperti ini, tapi cuma nampak pahanya aja ya, lebih tinggi daripada pondok Pak Uda. Jadi saya bangunkan kawan saya, bangun ada Mbak Bagodang kan gitu. Jadi kawan saya tuh bingung mau lari kemana, kita mau lari kemana gitu kan. Jadi iya, karena kita merasa tidak ada berbuat salah, ya, tidak ada kita mengganggu dia ataupun mencaci dia ya, kami cukup mengucapkan aja, Mbah kami takut gitu aja. Pak Uda senter, dia pun langsung pergi ya. Itulah kalau Mbah Bagodang ini ya sahabatku ya, ataupun hidung panjang Nabi Uda, dia seperti itu rupanya. Dengar kabar beberapa hari kemudian ada kawan yang ibaratnya bukan satu kelompok kami ya, memang dia udah lama juga di situ. Tanah dia sendiri, dia duda sama janda lah itu dia. Iya, duda sama janda. Cuman orang itu mungkin belum berumah tangga, belum resmi seperti itu ya sahabatku ya. Jadi kalau di hutan memang seperti itu ya, apalagi Bapak Godang itu sangat tidak suka seperti itu. Dia sangat membenci. Apalagi makan obat terlarang. Iya, apalagi makan makanan obat terlarang. Itu paling tidak suka. Pak Uda, kenapa dia tahu? Itulah, kita nggak tahu Uda ya. Sama seperti Tuhan, kok tahu dia langsung datang. Dia langsung datang ya. Karena orang di situ cerita semalam si Polan ke sana, ke gubuk sana katanya kan.
rupanya Mbah Bagodang itu lewat dari depan pondok kita itu, pondok kawan kita itu ya udah hancur semua sudah. Kelak batak kau. Udah hancur semua ya sahabatku. Cuman apa yang nggak hancur ya sahabat, udah ya Lagan. batu gilingan. Lagan Cina. Batu gilingan itu kan batu ya, dipijak dia itu pun karena masuk ke dalam tanah, kalau enggak itu pun hancur dibikin semua dipijak-pijaknya ya sahabatku ya, hancur semua sengnya apa semua kayunya. Orang badannya aja kurang lebih sekitar 3 tonan itu juga. 8 ton. Kalau yang besar itu 8 ton. Sahabat dia telapak kakinya itu jejak dia yang memijak tanah segini ya sahabat ya. Nah, bayangkan sahabat udah semua segini besarnya. Ini Pak udah tidak berbohong ya. Pak udah ukur seperti ini. Seperti inilah dia. 8 ton di asal kemarin. Kalau kurasi lebih besar daripada kemarin. Karena Pak udah nyenternya gini, bayangkanlah nyenter gini. Jarak sekitar 8 meter 6 meter itu sender gini, nggak nampak badannya yang di atas itu, punggungnya nggak nampak, cuman pahanya yang belakang itu nampak sama ekornya. Ini Mbah Bagodang ini pikir bukan, nampaknya seperti ini ya sahabat ya. Terus dimakannya lah sabun udah waktu di tempat udah mandi. Ingat dulu sahabat-sahabat udah pas udah nyuci piring pas tinggal di sana. Iya. Di situ. Dipijaknya jembatan itu patah papannya sana. Jembatannya patah Tapi ya. baiklah dia kayak gitu. Kan cuma yang ngambil odol aja. Cuman sabun aja yang diambil. Odol pun dimuntahkannya nih. Iya. Jadi yang diambilnya sabun mandi sama rinso ya. Itu yang diambil dia. Kalau odol Pak Uda sama sikat gigi Pak Uda nggak diambil. Tapi sikat gigi kawan diambil. Nah, itulah Pak Uda nggak tahu juga ya. Ada di situ odol Pak Uda sama sikat Pak Uda lagi. Wangi napas kawannya itu makanya napas Pak Uda bau rasanya. Iya. Pak Uda kurang tahu juga kalau masalah itu ya, cuman mungkin itulah satu hari itu Pak Uda ada siang-siangnya ada juga temu itu lebih udah, cuman berjauhan ya. Pijak kayu-kayu segini tuh patahan ya sahabat gue, di udah terus dengar keropak gitu bunyinya. Bayangkan lah orang jejak kakinya di tanah segini. Memang cukup sangat besar lah sahabatku ya. Terus Pak Uda pun berdoa juga janganlah jumpa lagi karena Pak Uda takut juga ya. Inilah terkadang ya sahabat Buddha hanya menasihati Pak Uda juga, bukannya di Uda Tuhan ya sahabat Buddha, karena semalam itu kan kita kan udah namanya orang tua ya sahabat Buddha, kita setidaknya aku bilang aku udah kasih nasihat sama Pak Uda. Pak Uda, sesibuk apapun kita harus ketembilahan bantu mama ngecor rumahnya itu kan sahabat Buddha. Jadi dia udah nelpon mama ya, mama mertua dia udah nelpon aku nggak bisa datang ya mak karena sibuk kali kerjaanku di sini katanya. Ya udah memang orang tua nih iya katanya sama dia, tetapi kita kan nggak tahu hatinya bagaimana, sedih nggak datang anaknya kan gitu sahabat Buddha. Mungkin karena itu kan ibu mertua saya itu kan keturunan memang kakeknya dulu kan kayak gajah ya. Iya. Itu gajah ya mungkin itu. Jadi gajah ya, ibu mertua saya itu dulu katanya kakeknya itu pokoknya leluhur dia ya sama beda itu makanya gajah, jadi makanya itu mama mertua dipanggil Karo Gajah seperti itu ya. Jadi sampai Pak Uda minta maaf kepada ibu mertua saya karena dijumpainya terus, jumpai gajah itu dia 3 kali dalam 1 hari. Jadi ya selama ini Pak Uda di sana ya mudah-mudahan nggak ada ya. Semalam itu memang pas hari Rabu jadi dia ya. Minta maaf sama ibu mertua saya sama Bidu. Mama, salah aku, mama nggak ngelawan lagi. Sebenarnya sih Pak Uda bukan melawan ya, cuman macam mana ya namanya seperti itulah keadaan. Tidak mungkin juga saya tinggalkan pekerjaan, namanya kita kan kerja dengan orang lain. Kita punya toke, terkecuali tadi kita punya kebun sendiri, iya ya sahabatku. Kita gampang aja tinggal mau berangkat ke sana mau berangkat di sini, ya gampang aja. Cuman ya katanya namanya kita di bawah naungan toke, ya apa kata toke sebenarnya sih Pak Uda sudah izin juga ya. Pak Uda ada rencana mau ke sana kan gitu, cuman karena memang kayu itu masih berantakan semua, Pak Uda pun meninggalkannya macam mana. Saya sudah izin sebenarnya sama toke, tapi gimana ya, nanti kalau siap kerjaan kita berangkatlah kata toke kan. Makanya Pak Uda juga bertahankan di situ. Rupanya toke pun belum mengizinkan, ya gimana, ibaratnya belum dikasih gajinya, cemana mau berangkat ya. Pak Uda bertahan aja ya. Tetapi macam mana lah, mungkin perasaan orang tua anakku ini macam mana kan gitu kan.
sebenarnya Pak Uda bukan ada niat seperti itu ya, sahabat Pak Uda ya. Nunggu gajian. Nunggu gajian sebenarnya, tapi macam mana? Ya. Tapi kan walaupun dengan keadaan kita sahabat muda, gimana ya keadaan kita, kadang orang tua ini kan nanti perasaan dia gampang sakit hati kalau orang tua ini gampang perasaan. Pak Uda maklum juga, pasti seperti itu, makanya sedih lah dia, masa anak yang paling kecil nggak datang membantu, sedangkan saya pergi ke sana pun untuk gimana? Nggak tahu Pak Uda sebenarnya saya pergi ke sana yang meninggalkan sini juga semuanya sebab bilang. Tapi karena keadaan Pak Uda semalam belum gajian, jadi saya pun ambil tindakan pergi dengan anak-anak. Setidaknya saya nggak bisa membantu ngecor rumah, setidaknya saya bantu masak lah, buat kopi seperti itu sama Bida. Tapi sampai aku lucunya sama Bida sampai dia nelpon minta maaf sama. Jadi saya bilang karena saya kan ketakutan. Karena Pak Uda pun merasa juga ya, Pak Uda pun bukan tak mau ke sana, mau sebenarnya mau berangkat, tapi macam itulah keadaan kan. Tidak mungkin kita, ibaratnya tidak mungkin saya beritahu sama orang tua saya tidak punya uang mak gini kan. Iya. Tidak, udah jelas nanti perasaan dia macam mana lagi kan, lebih jadi perhatiin lagi kan gitu. Jadi makanya Pak Uda bilang aja belum bisa ke situ mak, udah gitu aja. Seperti itulah ya sahabatku, kalau kita punya toke ya, kita Pak Uda juga tidak bisa menyalahkan toke. Memang kayu kita pun belum keluar waktu itu di Uda karena tapi kadang itulah susahnya, kita harus sama orang tua ini memang harus hati-hati berbicara. Mungkin kita terkadang gimana ya sahabat Uda, yang benar pun kita bilang nanti sama orang tua, jadi dia nanti gimana perasaan dia kan gitu. Sebenarnya karena Pak Uda belum gajian makanya nggak ikut ke sana, jadi kita bilang sibuk mak gitu. Mungkin dia nggak marah, ibu mertua saya nggak marah sahabat Uda, tetapi mungkin dalam hatinya kita kan nggak tahu gitu. Dia bilang juga kan sedih lah nggak datang orang itu kan gitu. Seperti itu, makanya Pak Uda malam-malam prank center rupanya sudah Bapak Uda. Wah, sangat terkejut ya sahabatku. Bayangkanlah tengah malam ada benda tiba-tiba yang sangat besar datang, bagaimana perasaan sahabat-sahabat semua kan. Sementara lampu tidak ada ya sahabatku. Kalau ada lampu bercahaya kita kan nampak, ini tidak ada, hanya di depannya kan tiba-tiba di depan kita sudah sebesar gunung. Yo. Seperti itu ya sahabatku. Jadi hari ini Pak Uda pun mau berangkat kerja juga karena bapak mertua pun sudah mendingan, Kak Wati pun sudah sehat, jadi mungkin udah tidak begitu repot kali lagi ya, sudah mampu dia sendiri untuk memasakkan nasinya apa segala macam ya. Jadi kami pun tidak mungkin selalu ngumpul di sini. Sebenarnya sih kepengen kalau ngumpul, ada ya. kerjaan tadi hari Iya. sini boleh. Iya, tapi tim kerjaan kita kan tidak ada setiap hari di sini ya sahabat Pak Uda ya. Jadi kita harus merantau ke sana kemari lah. Yang penting kita ada untuk beli beras. Nah, yang penting semua sehat-sehat, panjang umur kayak juga sahabat Pak Uda, dimanapun berada, semua sehat-sehat, panjang umur, murah rezeki. Ini sebenarnya tadi saya mau nggak bangunkan ya sama Uda, sengaja lambat kali bangunkan karena Pak Uda mau pergi ke tempat kerja biar nggak dia nangis gitu. Akhirnya Tasya bangun juga. Udah enggak. Oke ya sahabat Uda, sampai di sini dulu video kita untuk hari ini, dan ingat jangan ada kata lelah dalam setiap pekerjaan apapun. Mari tetap semangat. Sekian dulu, salam Johor, sampai jumpa sahabat Uda. Dadah. Nah, hati-hati. Pak Uda pergi masih pagi-pagi ya sahabat Uda. Sepi ya rasa Bi Uda di rumah.